Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas atau mengaku juru bicara atau apapun, termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian. Mari bersama-sama kita tolak langkah damai dari tim Roy Suryo CS dan saran RJ atau Restoratif Justice. Roy Suryo dan kawan-kawannya lagi-lagi main drama. Rabu lalu, Roy Suryo, Rizmon Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, dan Refli Harun mengaku walk out dari forum audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Menjelang audiensi dimulai, komisi mengecek daftar hadir dan tiba-tiba melihat ada nama-nama yang berstatus tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Forum langsung dihentikan sebentar dan komisi memberi dua opsi. Tetap hadir tapi duduk di belakang tanpa bicara atau meninggalkan forum. Karena kalau dilihat dari taruh di sini, Roy Suryo ini tidak mau menyerah, ya. Ini yang membuat ya pihak yang berwajib ini ibaratnya nanti mengambil satu tindakan tegas. Karena bagaimanapun untuk saat ini, apapun yang dilakukan Roy Suryo, ini sudah tidak ada pembelaan. Sehingga dengan bukti yang sudah disiapkan pun ini tidak bisa membela dia. Makanya tinggal menunggu waktu. Makanya kalau dilihat dari taruh di sini, Roy Suryo ini harus siap-siap. Ya, karena apa? Sudah di depan mata untuk penahanan Roy Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Dewa Panci yang hingga kini belum dilakukan penahanan, ya. Kabar kuat menyebutkan, ya, kabar kuat yang kami terima, Panci akan ditahan saat pemeriksaan kali kedua. Hahaha. Jadi ya anak-anak kebo, ya, anak-anak onta jangan terlalu senang dulu, ya. Karena pasti mereka gerombolan para orang-orang koplak itu pasti akan dipenjara. Apalagi mereka semua sudah dicekal ke luar negeri loh. Selain itu teman-teman, juga ada drama baru yang dipertontonkan oleh si Dewa Panci dan kawan-kawan, ya, yaitu yang bersangkutan mengaku walk out, ya, dari audiensi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Padahal nyatanya mereka diusir. Dan yang bikin ngakak, si Faisal Assegaf dirujak oleh si Tompel. Ujung-ujungnya mereka saling serang. Bagus. Lanjutkan, ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas atau mengaku juru bicara atau apapun, termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian. Termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian. Juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Karena itu kami mengimbau untuk tidak mempercayai siapapun yang mengaku-ngaku bertindak untuk dan atas nama tim juga kasus ini yang berusaha membangun narasi perdamaian dengan siapapun, termasuk lembaga manapun. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas atau mengaku juru bicara atau apapun, termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Intinya dari dua video yang barusan kita sajikan, ya, yang merupakan satu momen, ya, kesimpulannya adalah kepret aja itu si Faisal Assegaf. Si tukang celometan. Pengkhianat perjuangan para cakil. Aduh.
Kok bisa sih ujung-ujungnya saling serang sendiri? Jangan gitulah. Kalian itu kan sebangsa dan setanah air. Aduh. Seolah-olah menolak mediasi, menolak audiensi, menolak apa namanya damai. Padahal pihak Pak Jokowi lah yang menolak damai. Aduh, ada aja. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan terhadap seluruh militannya Bapak Joko Widodo. Mari bersama-sama kita tolak langkah damai dari tim Roy Suryo CS dan saran RJ atau Restoratif Justice. Kepada yang terhormat Bapak Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kami sebagai militan Bapak mendukung sepenuhnya kepada Bapak Joko Widodo. Sekali lagi, tolak langkah damai dan saran RJ dari tim Roy Suryo. Maju terus pantang mundur Pak. Kami militan Bapak ada di belakang Bapak. Nah, ini menarik, ini keren ini. Mbak-mbak TKW ya, yang saat ini berada di luar negeri ya, yang merupakan termul ya, Ternak Mulyono, sama seperti saya ya, sudah menyampaikan warning ya, bahwa menolak langkah dan saran restoratif justice dari oleh orang-orang yang seolah-olah itu berada di belakang si maling panci, karena si maling panci tidak mengakui mereka bagian dari mereka gitu ya. Tapi enak aja restoratif justice ini kan sebetulnya ya, ini emang brengsek menurut saya. Orang-orang ini ya kan mencoba melindungi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran hukum gitu loh, memfitnah Jokowi, tapi mereka meminta, mendesak agar dilakukan restoratif justice. Enak aja, lanjutkan Pak D. Lanjut. Ternyata kalau menurut dia tadi, dia tidak beritahu. Kalau dipikir-pikir ya, kasihan juga sih sama RRT. Dapat teman nggak beres. Kemarin si Abraham Samad, begitu mereka jadi tersangka, dia menghilang. Sekarang Pak Refli lagi nih. Udah dikasih tahu Pak Refli, itu RRT nggak usah datang karena mereka itu sudah jadi tersangka. Nanti takutnya kita dikiranya mengintervensi hukum, jadi nggak usah datang. Tapi Pak Refli nggak jujur, malah pesan Pak Jimli ini nggak disampaikan ke RRT bahwa mereka nggak boleh datang. Tapi maksa datang kan, didatangkan. Akhirnya kayak gitu kan jadinya. Dia nggak kebayang aja apa yang dirasakan RRT. Kecewa iya, marah iya, kesal iya, malu pula. Ya orang nggak diperbolehkan datang, tahu-tahu datang ke situ. Kira-kira bagaimana perasaan tuh? Aduh, kacau Pak Refli. Udah tahu ya, udah tahu. Bukan si Dewa Panci itu walk out ya, bukan walk out dari acara atau dari audiensi ya yang sudah diselenggarakan, melainkan memang tidak diterima, diusir, disuruh pulang. Ya kok bisa audiensi tapi statusnya tersangka, enak aja. Dan yang brengsek ya, yaitu adalah si RH gitu loh, sengaja nggak ngomong gitu, seharusnya kan ngomong, sudah mendapatkan informasi seperti itu. Ini menunjukkan apa? Bahwa sebetulnya dalam kelompok mereka itu ada pihak-pihak yang memang ingin menjerumuskan 3 orang ini untuk masuk penjara sebagai ujung tombak, sebagai martir. Ya, lanjut. Roy Suryo dan kawan-kawannya lagi-lagi main drama.
Rabu lalu, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, dan Refli Harun mengaku walk out dari forum audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Forum ini digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer atau PTIK di Jakarta Selatan. Semua bermula dari permohonan audiensi yang diajukan Refli Harun. Di surat resmi itu, nama peserta hanya Refli sendiri, nama Roy, Rismon, dan Tifa nggak ada. Menurut versi Refli, dia kemudian dapat lampu hijau dari Ketua Komisi, Jimli Asidik, untuk mengajak mereka. Tapi disinilah awal miskomunikasi. Menjelang audiensi dimulai, komisi mengecek daftar hadir dan tiba-tiba melihat ada nama-nama yang berstatus tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Daftar namanya setelah dikonfirmasi kemarin, itu ada nama-nama yang berstatus tersangka, ucap Jimli. Bukan karena mereka dianggap sudah bersalah, tapi komisi merasa perlu menjaga etika forum. Karena itu, Selasa malamnya, Jimli mengaku sudah menyampaikan ke Refli bahwa Roy dan kawan-kawan sebaiknya tidak hadir. Masalahnya, pesan itu nggak diterusin ke mereka. Besok paginya, komisi kaget ngelihat Roy dan kelompoknya udah duduk di barisan depan. Forum langsung dihentikan sebentar dan komisi memberi dua opsi, tetap hadir tapi duduk di belakang tanpa bicara atau meninggalkan forum. Atau ya sudah, pindah ke belakang tapi tidak boleh bicara, tegas Jimli. Buat Roy dan teman-temannya, opsi itu terasa merendahkan. Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi soal status hukum mereka, bukan cuma jadi penonton yang dibisukan. Roy bilang keputusan keluar itu berat, apalagi di ruangan itu hadir tokoh-tokoh penting seperti Wakil Menko Hukum Otto Hasibuan. Saya tidak lega memutuskan untuk keluar, ujarnya. Refli juga menilai aturan itu tidak fair karena status tersangka belum membuktikan apa-apa. Status tersangka itu kan belum bersalah, apalagi kita melihat nuansanya nuansa kriminalisasi, kata Refli. Karena itu, ketika Roy dan kawan-kawan diminta tidak bicara, kelompok mereka memutuskan solidaritas penuh. Kalau RRT keluar, kami juga keluar, katanya. Menariknya, Jimli tidak menganggap walkout itu masalah. Dia bahkan memuji sikap mereka sebagai bentuk perjuangan. Tapi dia tetap tegas bahwa forum perlu dijaga etikanya. Audiensi bukan ruang untuk membahas kasus hukum aktif dan aspirasi tetap bisa disampaikan lewat perwakilan atau bentuk tertulis. Yuk sampaikan saja aspirasi sekeras-kerasnya, ujar Jimli ke Refli. Cuma orangnya nggak usah hadir, lanjutnya. Setelah insiden ini, publik mulai bertanya, objektif nggak sih aturan melarang tersangka ikut audiensi? Menurut kami di Gerakan PIS, aturan itu sah selama tujuannya menjaga integritas forum. Komisi punya tanggung jawab memastikan ruang audiensi bebas dari potensi bias, benturan kepentingan, atau bahkan kesan forum dipakai menyudutkan pihak lain lewat kasus yang sedang berjalan. Dan dalam situasi yang sensitif, aturan formal tetap harus jadi pegangan, supaya forum nggak berubah jadi adu klaim siapa yang benar. Hak warga untuk menyampaikan aspirasi tetap penting, tapi tidak harus lewat hadir langsung. Ada banyak cara lain untuk menyampaikan masukan tanpa mengorbankan etika forum. Intinya, PIS mendukung langkah komisi. Forum publik harus tetap inklusif tapi tetap beretika. Menjaga kredibilitas ruang dialog justru bagian dari melindungi demokrasi kita. Jadi, buat Roy dan kawan-kawan, cukup ya dramanya. Nah, ya apa yang saya katakan? Drama Korea, ya udah jelas-jelas tidak diundang. Jelas-jelas berstatus sebagai tersangka dan dalam tanda kutip diusir gitulah ya secara halusnya. Mengatakan walk out, enak aja kau mengatakan walk out. Kau pikir kami nggak tahu, ah? Kau pikir kami nggak ngerti? Kau itu bukan walk out, kalian itu diusir, paham diusir? Ngerti nggak diusir? Enak aja walk out. Kalian tuh diusir. Lanjut. Untuk informasinya itu bisa diakses nggak? Ya bisa. Selama kalau untuk proses penyidikan ini kan masih ditangani oleh proses penyidikan. Kalau setelah itu bisa diakses pasti. Berarti selain itu untuk dasar-dasar hukum arsip pengecualiannya itu sudah disiapkan dari Polda juga nggak sih Pak kemarin? Sudah mempersiapkan. Tetapi makanya saya ulangi, ada di pasal 17, pasal 18 itu ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan semua, khawatir menghambat proses penyidikan dari penyidik. Maka itu ranahnya penyidik, ranahnya kami di Bid Umas, kami akan memberikan informasi kepada. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Saya membaca teks di badan videonya yang menurut saya itu adalah sebuah informasi yang menyejukkan kami, terutama para ternak Mulyono gitu ya, karena di situ sudah jelas tertulis bahwa si Dewa Panci dan kawan-kawan bakalan ditahan untuk pemeriksaan kedua.
Amin ya, mudah-mudahan lagi-lagi doa para rakyat Indonesia terkabul ya kan. Karena apa? Karena memang sejak dulu kami mengharapkan ya si Dewa Panji ini ditetapkan sebagai tersangka. Dan alhamdulillah sudah tercapai, tapi kok belum ditahan gitu. Maka kami kembali berharap agar si Dewa Panji ini segera ditahan. Dan informasi yang kami dapatkan barusan bahwa insya Allah pada pemeriksaan kedua si Dewa Panji akan dipenjara. Mudah-mudahan ya ini benar-benar terjadi. Amin. Lanjut. Hari ini akan membuka kartu tarot tentang keadaan Roy Suryo ya. Yang terlihat dari tarot di sini bahwa apapun yang dilakukan Roy Suryo untuk saat ini sudah tidak ada kebenarannya. Otomatis kalau dilihat dari tarot di sini tidak akan memakan waktu lama, Roy Suryo akan ditahan. Ya, kalau dilihat dari tarot di sini sebenarnya udah banyak yang tahu ya permasalahan Roy Suryo ini. Jadi makanya dilimpahkanlah kepada pihak yang berwajib untuk memberikan suatu teguran ataupun ibaratnya di mana terlihat di tarot di sini bahwa apapun yang dilakukan Suryo untuk saat ini memang sudah tidak ada pembelaan. Ya, jadi bagaimanapun ya Roy Suryo harus siap-siap karena akan terjadi penahanan pada diri dia. Karena kalau dilihat dari tarot di sini, Roy Suryo ini tidak mau menyerah. Ya, ini yang membuat ya pihak yang berwajib ini ibaratnya nanti mengambil satu tindakan tegas. Karena bagaimanapun untuk saat ini, apapun yang dilakukan Roy Suryo, ini sudah tidak ada pembelaan. Sehingga dengan bukti yang sudah disiapkan pun ini tidak bisa membela dia. Makanya tinggal menunggu waktu. Makanya kalau dilihat dari tarot di sini, Roy Suryo ini harus siap-siap. Ya, karena apa? Sudah di depan mata untuk penahanan Roy Suryo. Ya semuanya ini ketakutan, ya jadi pura-pura bahagia, ya karena bagaimanapun mereka ini udah kena mental. Nah ini yang buat Suryo CS ini ibaratnya sekarang ini membela diri masing-masing, ya tidak kompak lagi mereka ini, udah kacau pikirannya, udah membela diri masing-masing mereka. Yang pertama satu, dia ini mencoba untuk meminta maaf, ya terlihat dari tarot di sini sebenarnya Suryo ini udah meminta maaf ini ketika dia diperiksa. Ya, cuman tidak digubris. Makanya di sini dia menurunkan egonya karena Roy Suryo baru sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah kesalahan fatal. Nah, karena dia beranggap bahwa apa yang sudah dia lakukan ini pasti ada jalan benarnya. Ternyata setelah diselidiki, ternyata hanya fitnaan. Ini akan terjadi, ya. Sebelum pergantian tahun, Roy Suryo sudah di dalam tahanan. Ini terlihat jelas dari tarot. Makanya hati-hati buat Roy Suryo. Ya, apapun yang sudah diungkapkan dan dikatakan Roy Suryo ini memakan diri dia sendiri. Nah, makanya hati-hati buat Roy Suryo. Nah, mudah-mudahan ya si Dewa Panji tidak menonton video tentang apa paranormal barusan yang menggunakan kartu tarot sebagai media meramalnya ya. Karena kalau ngelihat saya khawatir gitu loh, dia akan nyari racun tikus di warung-warung gitu. Jangan bilang gitulah. Masa mengatakan apa yang akan dilakukan oleh si Dewa Panji dan kawan-kawan ya kan nggak akan ada manfaatnya. Itu namanya apa namanya menjatuhkan mental. Nggak boleh begitu ya. Kasihlah semangat. Pasti akan berhasil. Teruslah fitnah, teruslah melakukan serangan-serangan ya. Biar apa? Ya biar terus memfitnah agar nanti ya pada saat persidangan semakin apa namanya itu hukumannya itu semakin tinggi gitu. Kalau perlu 50 tahun lah atau 100 tahun begitu. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.